Kenapa aku dikurung? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan-jangan mereka sudah melepas senior Ren. Dan menjadikanku kambing hitam? Oh itu, bagaimana ini? Apakah Yingning dalam bahaya? Lepaskan aku. Ayah, Apa yang ayah lakukan? aku harus kembali. Tidak bisa. Yingning, di tebing kayu hitam banyak mata dan telinga. Lagi pula, ayah punya banyak urusan penting. Biarkan dia gantikan ayah. Tapi dia terluka. Dia harus mempelajari ilmu serap bintang milik ayah supaya bisa bertahan hidup. Yingning, apa kau menyukai bocah itu? Ayah juga rasa bocah itu. Ilmu dan wataknya bagus. Lukanya sudah kuperiksa. Bertahan beberapa bulan tidak masalah. Setelah urusan besar ayah selesai, kita datang menyelamatkannya. Tapi, ayah, Sudah diputuskan. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, dengar tidak? Aku tidak mau makan. Lepaskan aku. Daripada tidak dimakan, lebih baik dimakan. Bajingan. Tunggu sampai aku keluar, kalian semua anak brengsek. Akan kubunuh semua. Yingning, kamu di mana? Sebenarnya siapa dirimu? Mungkinkah kamu orang yang menyamar sebagai nenek di gang bambu hijau? Kalau begitu, Nona Dongfang, kenapa bisa menemaniku sepanjang jalan? Aku benar-benar tidak mengerti. Nona Dongfang, kamu tiba-tiba menghilang. Sekarang kamu di mana? Tempat sialan macam apa ini? Kok banyak sekali serangga? Gatalnya bukan main. Serangga-serangga kecil ini akan kubongkar semuanya. Serangga kecil. Matilah kalian semua. Hidup bebas, balas dendam dan budi. Kakak. Yingning bermarga Ren. Senior Ren juga bermarga Ren. Mungkinkah mereka berdua punya hubungan? Kutinggalkan ilmuku di danau. Generasi mendatang yang mempelajarinya akan mampu menguasai dunia. Aku abadi meski mati. Ren Wuxing ini benar-benar sombong. Menguasai dunia? Ilmu sakti tak tertandingi? Kalau memang sehebat itu, kenapa bisa terkurung begitu lama di sini? Ada orang datang. Ada yang datang menyelamatkanku. Tuan Ren, saya Hei Baizi. Hari ini tanggal 1, saya datang lagi. Soal yang pernah saya sampaikan itu, Tuan setuju atau tidak? Hei Baizi. Dia mengira aku Tuan Ren. Tuan Ren, Anda ini pendekar legendaris. Apa Anda benar-benar rela membusuk bersama tanah kotor di dalam penjara ini? Waktu itu, saya lihat Anda berduel pedang dengan pendekar muda Feng. Harisma Anda masih luar biasa. Di depan saudara-saudara saya, Anda juga tidak membongkar kedok saya. Itu menunjukkan ketulusan Anda. Dengan ilmu setinggi ini, kalau Anda benar-benar bisa keluar
Dunia luas. Siapa saja boleh kau bunuh. Bukankah itu menyenangkan? Asal Anda setujui permintaan saya bisa keluarkan Anda dari sini. Tuan Ren. Tuan Ren. Tuan Ren, Anda ini keras kepala sekali. Baiklah. Kalau begitu saya datang lagi awal bulan depan. Apa yang kau mau aku setujui? Tuan, Anda setuju dengan saya. Apa yang kau mau aku setujui? Tuan, sudah 12 tahun. Setiap awal bulan saya selalu datang. Anda ini pura-pura tidak tahu saja kan? Sudah tua, otakku tidak sencer dulu. Katakan sekali lagi. Tuan, maksud saya, kalau Anda bersedia mengajari saya ilmu sakti rahasia itu, saya jamin akan urus semuanya supaya Anda bisa keluar dari sini. Oh, soal itu rupanya. Tuan, Anda menyetujuinya. Dasar tak bisa dipercaya. Tuan Ren, percayalah pada saya. Asal Anda ajarkan saya ilmu sakti rahasia itu. Anda adalah guru saya, dan saya murid Anda. Hubungan kita adalah guru dan murid. Kultus punya aturan. Pengkhianat guru dihukum. Hukumannya dikuliti dan dicincang hidup-hidup. Saya bersumpah, kalau saya berani menipu Anda, saya disambar petir berkali-kali dan mati tidak tenang. Aku sudah lama terkurung di sini. Bawakan ayam gemuk dan arak terbaik. Kalau aku makan enak dan minum puas, otomatis akan kuwariskan ilmu saktiku padamu. Setuju? Jangan panggil guru terus, aku pergi sekarang juga. Bodoh. Bagaimana rencananya? Taishan dan Hengshan? Sudah diatur dengan rapi sesuai perintah kakak seperguruan. Tapi untuk urusan Huashan, apa rencana kakak seperguruan? Orang-orang perguruan Huashan masih berada di Fuzhou. Aku menerima surat rahasia. Yu Bukun si rubah tua itu mau duduk manis menuai untung. Dia sedang menunggu Lin Pingxi menemukan kitab pedang pengusir roh jahat milik keluarga Lin. Kakak seperguruan, Yu Bukun lebih dekat ke sasaran. Sepertinya kita harus bergerak lebih dulu. Aku tahu. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi. Nanti saat waktunya tiba, kita tinggal menusuk dari belakang. Kakak seperguruan memang selalu penuh perhitungan dan cerdik. Yang paling merepotkan sekarang, para biksuni tua Hengshan keras kepala. Soal para biksuni itu, aku punya cara sendiri. Yilin. Adik seperguruan Yilin. Yilin. Kamu sedang memikirkan Ling Huchong lagi, ya? Bukankah sudah kubilang, lepaskan semua ikatan duniawi. Buat apa kamu menyiksa diri dengan urusan duniawi? Lagi pula dia bersekongkol dengan kultus iblis, hidupnya ugal-ugalan. Kakak Ling Hu bukan orang seperti itu. Ketua Yu pasti salah paham padanya. Apapun katamu, dia sudah diusir dari perguruan Huashan. Lagi pula guru dan guru sepuh sudah bilang, kalau bertemu dia kita harus menghindar. Apapun yang terjadi, aku yakin kakak Ling Hu bukan orang jahat. Kamu ini masih saja keras kepala. Ketua perguruan sudah memanggil kita. Ayo cepat pergi. Ayo. Ketua aliansi Zuo kirim kabar, kultus iblis kerahkan pasukan. Mereka menuju Fuzhou. Berkomplot rebut kitab pedang keluarga Lin. Sementara ketua perguruan Huashan, Yu, dan pendekar wanita Ning juga sedang berada di Fuzhou. Konon sebagai tamu, tapi sebenarnya diam-diam melindungi Lin Pingxi. Kultus iblis punya banyak pasukan. Sementara perguruan Huashan lemah dan sendirian. Ketua, kakak, haruskah kita turun gunung membantu? Zuo Lengchan itu orangnya licik dan penuh perhitungan. Masalah ini tidak sesederhana itu. Begini saja, kakak seperguruan Dingjing. Kau bawa sebagian orang ke Fuzhou. Kalau kultus iblis benar mau rebut kitab pedang, kau harus turun tangan. Bantu perguruan Huashan. Aku tetap di sini. Kalau ada perubahan apapun, aku akan segera kirim pesan lewat burung merpati. Baik, ketua perguruan,
adik seperguruan. Tak ada waktu untuk ditunda. Besok pagi langsung berangkat. Baik. Hei Baizi ini, kenapa belum datang juga? Perutku sudah lapar sekali. Benar. Nanti begitu dia datang, kitab ilmu bela diri apa? Yang harus kuberikan padanya? Ah, aku tahu. Buatlah dantian selalu seperti peti kosong. Selalu seperti lembah. Peti kosong simpan, lembah tampung air. Kalau ada energi dalam, sebarkan ke meridian Ren. Tidak mungkin. Guru biasanya mengajari kami melatih ilmu dalam. Semua harus mengarahkan energi ke dantian. Energi dalam harus padat dan rapat supaya ilmu dalam bisa mendalam. Tapi petunjuk ini malah mengajari kami. Supaya tak ada energi di dantian. Lalu dari mana datangnya tenaga dalam itu? Si Ren Woxing ini. Pasti sudah sangat bosan di dalam penjara. Makanya dia mengarang jurus-jurus berbahaya seperti itu. Alasan lukaku susah sembuh. Karena di dalam tubuhku ada 6 aliran energi liar yang sangat kuat. Itulah kenapa tabib Tinggizi sampai tidak bisa mengobatiku. Guru besar Fang Zeng juga sudah bilang. Hanya kitab itu yang bisa menyingkirkan energi liarku. Sungguh menyedihkan. Kenapa aku tidak kepikiran? Semua orang takut kehilangan tenaga dalam. Tapi aku tak takut, sudah lama tak punya tenaga dalam. Betul juga. Kalau aku yang tidak punya tenaga dalam ini, mencoba jurus berbahaya itu, apa yang akan terjadi? Coba saja. Sensasinya aneh sekali. Hei Baizi, dasar licik. Aku akan wariskan semua jurus berbahaya ini padamu. Lihat saja apa yang akan terjadi padamu. Adik kedua. Kakak. Adik kedua. Kakak mau pergi jauh? Pemimpin Dongfang menghilang. Aku menerima perintah untuk segera ke tebing kayu hitam. Oh iya. Kau bersama adik ketiga dan keempat harus menjaga tempat ini baik-baik. Jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. Baik, Kak. Aku pergi sekarang. Tak perlu diantar jauh. Guru. Saya Hei Baizi. Saya bawakan ayam gemuk dan arak terbaik untuk Anda. Mohon jangan marah. Kakak saya ada urusan keluar hari ini. Jadi baru sekarang saya sempat mengantarnya untuk Anda. Mohon jangan tersinggung. Baiklah, kalau begitu bawa masuk ayam gemuk dan araknya. Guru, bagaimana rasanya? Guru, soal yang Anda janjikan itu, bagaimana? Begini saja, setiap kali kau datang. Bawakan ayam gemuk dan arak, kuajarkan jurus. Setelah kumakan 1000 ekor ayam gemuk dan 3000 kati arak. Jurus itu tentu selesai kuajarkan. Tapi, itu terlalu lama. Kata pepatah, waktu berlalu keadaan bisa berubah. Bagaimana kalau begini, setiap kali saya bawakan 2 ekor ayam gemuk dan 6 kati arak, guru ajarkan 8 kalimat sekaligus. Kau ini serakah sekali. Sudahlah.
Hari ini kuajarkan dulu 4 kalimat. Silakan, Guru. 8 meridian, energi terkumpul di dantian. Kau mengerti? Ini cuma jurus pernapasan biasa. Murid sudah lama mengetahuinya. Kalau begitu, ajari saya 4 kalimat lagi saja. 4 kalimat ini kuubah jadi sangat biasa. Dia pasti tak akan puas. Nanti kukatakan beberapa jurus aneh untuk menakut-nakutinya saja. Dengarkan baik-baik. Getarkan yang Huai, Sumbatin Jiao, ilmu sakti terbentuk. Ini 8 meridian terputus? Bukankah itu berarti langsung mati? Guru, murid benar-benar tidak bisa memahaminya. Kalau semua orang bisa langsung paham. Itu bukan lagi ilmu sakti namanya. Mantra ini, setelah kau kuasai, lambat laun akan menyatu dengan sendirinya. Mengerti? Tuan Ren, hari ini cara bicara dan nada suaramu, kenapa terdengar berbeda dari sebelumnya? Ilmu serap bintang? Jangan. Aneh, tadi aku sudah menekan titik nadinya. Kenapa tenaga dalamnya terus mengalir deras? Masuk ke dalam tubuhku? Aku hanya melompat ringan, sudah sampai di sini dari Mei Zhuang. Wajah tidak memerah, napas tidak terengah. Kenapa rasanya tenaga dalamku jauh lebih kuat dari sebelumnya? Luka-lukaku sembuh total. Luka-lukaku sembuh total. Luka-lukaku sembuh berkat jurus senior Ren. Sekarang aku sudah selamat tanpa cedera. Entah apakah dia masih berada di Mei Zhuang. Kakak, bukankah kau pergi ke tebing kayu hitam? Kenapa bisa? Di jalan bertemu 2 sesepuh, aku kembali lebih dulu. Di mana Hei Baizi? Kenapa dia tidak keluar menemui kita? Bawahan juga merasa heran. Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya. Entah kemana dia pergi, mungkin sedang main catur. Diam. Kalian ditugaskan ketua kultus menjaga tahanan penting. Seharusnya kalian tidak boleh meninggalkan Mei Zhuang sejengkal pun. Kenapa dia bisa hilang begitu saja? 2 sesepuh, selama 12 tahun ini, kami berempat bersaudara. Tak pernah tinggalkan Mei Zhuang, apalagi mangkir. Tak pernah meninggalkan manor Mei Zhuang, tak berani tinggalkan tugas. Kalau begitu, tahanan penting itu masih dikurung di dalam penjara bawah tanah? Benar. Bagus. Cepat bawa tahanan penting itu keluar. Kedua tetua, pemimpin kultus punya perintah. Selain pemimpin kultus sendiri, siapapun tak boleh menjenguknya. Apa-apaan ini? Hormat pada pemimpin kultus. Untung kalian masih ingat token kayu hitam ini. Kalau begitu, bisakah sekarang bawa tahanan itu keluar? Kedua tetua, tahanan itu sudah dirantai baja sangat kuat. Tidak mungkin dibawa keluar dari selnya. Kalian masih saja berkelit dan coba menutupi kesalahan. Aku tanya, bagaimana tahanan penting itu bisa kabur? Kabur? Tidak mungkin. Tahanan penting kabur? Benar-benar mustahil. Jadi maksudmu aku salah menuduh kalian? Kami tidak berani. Sebenarnya salah apa yang sudah kami buat, sampai kau menghukum kami sekejam ini? Sekarang kita pergi ke penjara bawah tanah, lihat sendiri. Kalau tahanan itu masih ada, aku akan bersujud minta maaf pada kalian. Dan melepaskan hukuman tangan pasir biru dari tubuh kalian. Ayo pergi. Cepat. Tahanan penting yang mereka maksud? Pastilah senior Ren itu. Jangan-jangan sudah diselamatkan oleh Ying? Kedua tetua,
tahanan penting ada di dalam sel ini. Saudara Ren, keluarkan aku. Ini aku, adikmu. Cepat keluarkan aku, adik. Kakak. Adik. Kalian akhirnya datang juga. Ada apa ini sebenarnya, adik? Kakak, aku lapar. Siapkan makanan. Kau senior Ren? Benar. Bocah, ilmu pedangmu memang lumayan. Sejak kapan kau lolos? Aku baru saja mau. Bocah, apa kau tulus datang menyelamatkanku? Ying-Ying, kau gadis yang punya mata tajam. Ayah, kan sudah kubilang. Dia tidak sepertimu. Selalu saja urusan besar didahulukan, urusan besar terus. Baiklah. Ying-Yingku tidak salah menilai bocah ini. Jadi senior Ren itu ayahmu? Kenapa tidak bilang dari dulu? Bagaimana kau bisa mengeluarkannya? Dan bagaimana kalian lolos? Ceritanya panjang. Nanti ku ceritakan pelan-pelan. Bagaimana tahanan penting itu bisa kabur? Hei Baizi, kenapa kau malah terjebak di sini? Mohon ampun, tetua. Hamba juga tidak mengerti apa yang terjadi. Kedatangan kami kali ini adalah untuk menyelidiki. Bagaimana tahanan penting itu bisa lolos dari Zhuang Mei? Kalau kalian jujur, mungkin aku masih bisa meringankan hukuman. Dan membiarkan kalian hidup. Meski tetua berbaik hati. Hamba sudah melakukan kesalahan sebesar ini. Hamba tidak berani berharap bisa terus hidup. Tapi hamba mati tanpa tahu sebabnya. Hamba berani bertanya pada tetua. Apakah pemimpin kultus sedang berada di Hangzhou? Siapa bilang beliau sedang di Hangzhou? Kalau begitu, tahanan penting baru saja kabur. Bagaimana pemimpin kultus bisa tahu? Dan mengutus tetua datang ke Zhuang Mei? Kurasa kau makin tua makin pikun. Tahanan penting itu sudah kabur dari Zhuang Mei sebulan yang lalu. Itu tidak mungkin. Sebulan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Beberapa hari lalu, anak buahku masih bertemu dengannya di dalam penjara. Dia sedot seluruh tenagaku dengan ilmu serap bintang. Apa? Ilmu serap bintang? Ternyata benar-benar ilmu serap bintang. Lalu, setelah kau terkena ilmu serap bintang itu, apa yang terjadi? Saat itu aku langsung pingsan. Ketika aku sadar, tangan dan kakiku sudah dirantai besi. Rantai dan borgol itu terbuat dari baja murni. Bagaimana bisa dia memutuskannya? Aku sudah memeriksanya. Borgol putus di gergaji kawat baja. Di gergaji putus? Dari mana dia mendapatkan gergaji kawat baja itu? Hei Baizi, apa kau yakin tahanan penting itu kabur 2 hari yang lalu? Ucapanku sungguh bukan dusta. Jadi, apakah kabar yang kita terima bulan lalu itu palsu? Jangan-jangan mereka sengaja menyebarkan informasi sesat di luar? Sue Xiangzhu menguasai ilmu lonceng emas dan baju besi. Pedang dan golok biasa bahkan tak bisa melukainya. Tapi hari itu, dia dibunuh dengan kejam. Jantungnya dicabut hanya dengan 5 jari yang menembus dadanya. Di dunia ini, selain Sue, ada orang ketiga yang bisa melukainya. Hamba menghadap ketua. Xiang Zuoshi. Ketua. Selama bertahun-tahun ini, hamba mencarimu dengan susah payah. Sampai akhirnya hamba mengikuti 2 budak ini. Barulah menemukan tempat ini, Villa Meizuang. Xiang Zuoshi. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Jarang sekali kau masih setia kepada ketua. Jarang sekali kau masih setia pada pemimpin sekte ini. Berdiri. Terima kasih, ketua. Kalian berdua. Sudah lihat ketua, kenapa tidak berlutut? Ketua apaan dia? Dia ketua kultus matahari bulan. Ketua Dongfang yang dikenal seluruh dunia. Si Ren itu sudah gila, memberontak dan mengacau.
Sudah lama dipecat dan dicoret namanya. Siang Wentian. Kamu pengkhianat, dosamu pantas dihukum mati. Siapa lagi yang mau coba ilmu serap bintangku? Mulai sekarang, aku bersedia mengabdi padamu, Tuan. Ketua Ren, apa perintahmu? Hamba pasti patuh. Dulu kau juga bilang setia mati-matian padaku. Tapi belakangan kau malah berkhianat. Ampun, Ketua. Izinkan hamba menebus dosa dengan pengabdian. Ketua, ilmumu belum selesai kau ajarkan padaku. Kalau aku sudah menguasainya, aku pasti setia padamu. Orang cacat tak berguna, buat apa lagi kau setia? Adik kedua. Kakak kedua. Pendekar muda Feng. Ilmu bela dirimu tinggi, pikiranmu tajam dan penuh perhitungan. Kau susun rencana untuk membebaskan Ren Wuxing. Aku benar-benar kagum padamu. Kitab pendekar dunia ini membuat kami berempat hancur nama baiknya. Hidup di dunia persilatan, mana bisa bebas tertawa. Sekarang ku kembalikan padamu apa adanya. Senior, maafkan aku. Kami berempat bergabung dengan kultus Matahari Bulan. Kami hanya ingin menegakkan keadilan dunia persilatan. Tapi pemimpin kultus Ren bertindak semena-mena. Kami berempat sudah lama berniat mundur. Setelah pemimpin kultus Dongfang naik tahta, setiap hari urusan kultus diabaikan, membuat kami berempat semakin patah semangat. Karena itu kami mengambil tugas ini. Dengan begitu, kami bisa menjauh dari intrik. Kami hidup menyepi, menyalurkan hati lewat seni. 12 tahun ketenangan ini, tampaknya sudah habis jatahnya untukku. Karena hidup ini singkat, lebih banyak duka daripada suka. Lalu buat apa lagi? Kakak Ketua Puri. Yingning, kau belum cerita padaku. Bagaimana caranya kau menyelamatkan senior Ren? Aku memakai buku musik, buku catur, dan lukisan kaligrafi untuk memancing 4 sahabat Mei Zhuang melawanmu. Dan sangat menginginkan 4 pusaka itu. Tentu saja mereka akan membiarkanmu beradu pedang dengan ayahku. Saat kalian bertarung, aku berteriak keras, menggunakan tenaga dalam puluhan tahun, hingga membuatmu dan Huang Songgong serta yang lain pingsan. Lalu memakai gaji dan Yingsu. Kau berikan padaku untuk membuka borgol dan rantai kakinya. Pantas saja borgol tangan dan rantai kakiku ada celah terbuka. Jadi memang bisa dibuka.
Aku menyampirkan jubahku ke tubuhmu dan mengurungmu di dalam. Supaya Huang Zonggong mengira aku masih terkurung di sana. Ditambah lagi, di luar sel aku meletakkan buku musik dan buku catur. Juga lukisan kaligrafi. Melihat 4 harta karun itu, mereka pasti senang bukan main. Mana mungkin mereka curiga yang di dalam sel ini adalah kakak Chong, bukan ayahku? Ternyata semua ini sudah ada dalam rencanamu sejak awal. Memang aku ingin menyelamatkan ayahku, tapi pada dasarnya, aku tetap ingin menyelamatkanmu. Bukankah sudah kubilang akan mengobati lukamu? Setelah kau menyelamatkan ayahku, kau meraih jasa besar. Ayahku pasti akan menurunkan ilmu serap bintang padamu. Dengan begitu, energi aneh di tubuhmu bisa disingkirkan. Tak disangka, kebetulan kau malah mempelajarinya sendiri. Kakak Chong, aku tidak sengaja meninggalkanmu di sana. Meninggalkanmu di sana, itu idenya aku. Setelah lolos, banyak urusan besar menantiku. Aku tidak boleh sampai diketahui musuh, jadi terpaksa kau. Tinggal beberapa hari lagi. Aku datang menyelamatkanmu. Untungnya kau dapat berkah, menguasai ilmu serap bintang. Yang kuukir di atas ranjang batu itu. Setidaknya itu jadi semacam ganti ruginya. Kakak Chong, aku mewakili ayahku meminta maaf padamu. Ini memang memanfaatkanku. Tapi itu demi menyelamatkan nyawaku. Tanpa bantuanku. Mana mungkin ilmu ini diajarkan pada orang luar sepertiku? Ah, apa maksudmu, Yinging? Kalau dipikir-pikir, aku malah harus berterima kasih pada Ketua Ren. Awalnya aku menderita luka dalam yang tak bisa disembuhkan. Tapi tanpa sengaja, setelah melatih ilmu sakti Ketua Ren, luka dalam itu ternyata sembuh total seketika. Aku seperti mendapat nyawa kedua, kan? Bagus. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, hal ini sangat berbahaya. Dulu aku mengukir jurus ilmu serap bintang di atas ranjang batu. Hanya untuk menghibur diri. Kalau bukan karena bimbinganku. Siapapun yang melatih ilmu ini, pasti akan kerasukan dan menyimpang. Untuk bisa menguasai ilmu serap bintang, ada beberapa titik sulit yang harus ditaklukkan. Titik sulit apa saja? Pertama, kosongkan seluruh tenaga dalammu. Kalau masih ada yang tertinggal, atau aliran energinya masuk ke jalur yang salah, kau bisa kerasukan dan mati berdarah. Tapi saudara Linghu, tenaga dalammu sudah lama terkuras habis. Kosong tanpa sisa, mau dibuang pun langsung hilang. Tanpa perlu susah payah. Titik sulit pertama ini sepertinya bukan halangan bagimu. Kedua, setelah kosong, serap tenaga orang lain. Memasukkannya ke dalam dantianmu. Alihkan ke meridian dan jadikan milikmu. Kalau tenaga dalammu sudah habis, lalu kau menyerap energi murni orang lain. Itu seperti telur yang menghantam batu, pasti mati. Saudara Linghu, sekarang energi murni di dalam tubuhmu sudah tunduk di bawah kendalimu. 2 titik sulit sudah kau lewati. Kau ditakdirkan menguasai ilmu serap bintang? Sejak kau dikhianati Nongfang Bubai, aku terus menahan diri. Selama 12 tahun ini, aku diam-diam mencari kabar. Dan baru belakangan ini mendengar tentangmu. Baru tahu kau ternyata dipenjara di dalam penjara bawah tanah oleh Nongfang Bubai. Kalau bukan karena ilmu pedang kakak Chong, Yinging juga tidak akan bisa menyelamatkanmu semudah ini. Ayah, apa kau ingin memberi hadiah besar pada kakak Chong? Orang ini benar-benar anugerah dari langit untukku. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah merebut kembali posisiku sebagai pemimpin kultus. Saudara Linghu, ilmu pedangmu bagus, karaktermu juga baik. Kulihat kau dan Yinging cukup serasi. Jadi biar aku yang memutuskan menikahkan Yinging denganmu. Tapi setelah itu, kau dan aku harus bersumpah menjadi saudara. Saudara yang berbagi suka dan duka bersama. Ikut kultus, jadi wakil pemimpin. Ayah, Niat baik pemimpin. Aku Ling Huchong ini hanyalah pendekar muda yang masih hijau, mana berani menganggap diri sejajar dan memanggilmu saudara. Lagi pula, meski sekarang aku bukan lagi murid perguruan Huashan, aku masih berharap suatu hari bisa kembali ke Huashan.
Apa yang begitu berharga dari perguruan Huashan itu? Setelah kau bergabung dengan kultusku, cepat atau lambat, kau akan menjadi pemimpin kultus matahari bulan. Kau dan Yingying juga sangat serasi. Jadi bagaimana? Apa kau tidak mau mendengarkan kata-kata calon mertuamu ini? Terima kasih atas kebaikan pemimpin dan perhatian Yingying. Aku Ling Hu Chong sungguh merasa tersanjung. Tapi aku dan Nona Yingying hanya kebetulan bertemu saja, mana berani berharap lebih. Lagi pula, hatiku sudah ada yang memiliki. Kurasa aku harus menolak niat baik pemimpin Ren. Keterlaluan. Yingying memperlakukanmu seperti ini. Beraninya kau mengkhianatinya. Aku. Ayah, hentikan. Bagaimana aku memperlakukannya, sudah kuberitahukan padamu. Jika hatinya ada padaku, dia takkan mengatakan hal seperti itu. Jika hatinya tak ada padaku, meski aku memohon-mohon pun percuma. Dunia ini luas, aku tak harus menikah dengannya. Saudara Ling Hu. Kau menolak bergabung dengan kultus bulan bintangku. Lalu kau juga menolak putriku. Kau tahu apa akibatnya? Apa kau benar-benar tahu? Aku yang berkedudukan sebagai ketua kultus bulan bintang. Kenapa bisa oleh Dongfang Bubai diserang saat lengah? Biar ku beritahu kau. Belasan tahun lalu, aku berhasil menguasai ilmu serap bintang. Tak terkalahkan. Tapi kemudian, saat aku melatih ilmu serap bintang, kurasakan ada beberapa kelemahan besar. Awal berlatih belum terasa, tapi lama-kelamaan, malapetakannya perlahan mulai muncul. Beberapa kelemahan besar itu. Ya. Sekarang biar ku beritahu padamu. Tarik napas dalam-dalam. Apa kau merasakan di titik Yusen dan titik Dansong? Ada energi murni yang bergejolak tak karuan. Kau hanya baru belajar, jadi tak begitu merasakannya. Dulu, saat aku mencari cara untuk memecahkan rahasia ini, kedua titik akupuntur ini, dunia terbalik, tak tertahankan. Jika tak diobati, racun api membakarmu. Kulitmu akan retak dan kau mati mengenaskan. Selama bertahun-tahun itu, siang malam aku terus memikirkannya. Setiap hari, pikiranku hanya tertuju pada satu hal ini. Aku sampai tak punya waktu mengurus urusan jemaat. Aku mencari cara pemecahannya di dalam rumah batu. Tapi tepat pada saat itulah, Aliansi Lima Puncak datang menyerbu tebing kayu hitam milikku. Dan tepat pada saat itu juga, Dongfang Bubai memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan merebut posisiku sebagai ketua kultus. Sekarang, aku justru harus berterima kasih pada Dongfang Bubai. Dia memberiku waktu 12 tahun untuk berpikir keras. Hingga akhirnya, kutemukan cara pemecahannya. Aku menyerap kekuatan orang lain. Mulai sekarang, tak perlu khawatir energi murni menyerangku. Saudara Ling Hu Chong, kau dan aku sepertinya memang ditakdirkan bertemu. Dengarkan nasihat baikku. Bergabunglah dengan kultusku, bantu aku. Ku ngajari ilmu ini. Jika tidak akan pernah kuberitahukan padamu. Kalau sudah begitu, belum lagi nyawamu yang terancam, gurumu, juga istri gurumu, serta seluruh murid perguruan Huashan, mulai hari ini, akan lenyap dari dunia persilatan. Bagiku, itu bukanlah perkara sulit. Pemimpin kultus Yingying. Sejak awal aku sudah mengidap penyakit parah, hidupku di ujung tanduk. Tanpa sengaja aku menguasai ilmu sakti milik pemimpin kultus. Kalaupun seumur hidupku tak bisa memecahkannya. Paling-paling hanya kembali seperti semula.
Itu bukan masalah besar. Soal nyawaku sendiri. Aku sudah lama tak peduli. Hidup mati ada takdirnya, biarkan saja mengalir. Kau boleh saja tak peduli pada nyawamu sendiri. Tapi apa kau tidak takut aku akan menghancurkan perguruan Huashan? Pemimpin kultus Ren, kau adalah pahlawan besar dan kesatria sejati di zaman ini. Aku sebagai junior sangat mengagumimu. Tindakan pahlawan tak selalu masuk akal. Jadi aku pun tidak berani menarik kesimpulan gegabah. Tapi aku percaya, perguruan Huashan yang berdiri ratusan tahun pasti punya caranya sendiri untuk bertahan. Bukan dengan satu kibasan tangan. Lantas bisa dimusnahkan begitu saja. Cukup sampai di sini hari ini. Sampai jumpa lagi. Bocah kurang ajar, watakmu itu jauh lebih keras kepala daripada aku semasa muda, Ling Huchong. Aku sudah berjanji padamu. Setelah kau menyelamatkan ayahku, aku akan menjelaskan semuanya. Waktu itu di Gang Bambu Hijau, kau sendiri yang memanggilku nenek. Dan kau juga yang memberikan partitur lagu Xiao Ao Jianghu padaku. Lalu di Ubagang, aku benar-benar tak bisa meninggalkanmu begitu saja. Aku buru-buru datang memainkan Gukin, tapi ada hal mendadak. Aku terpaksa pergi. Kalau kau masih bilang hubungan kita cuma kebetulan belaka, maka aku tak punya kata-kata lagi. Kau. Benar-benar kau. Jangan dengar omong kosong anak itu, ayo pergi. Ayah, ayah, ayah. Yinging, ketua kultus Ren. Selamat pagi, Tuan. Pagi. Tuan, silakan cuci muka dulu. Apa kau pernah melihat murid perguruan Huashan akhir-akhir ini? Perguruan Huashan? Perguruan Huashan apa? Maaf, hamba sungguh tidak tahu apa-apa. Sudahlah, hanya kau juga pasti tidak tahu. Keluar dulu. Kalau begitu, hamba pamit ke bawah. Hal pertama yang akan dilakukan Ren Wuxing ini. Merebut kembali posisi ketua kultus. Mencari masalah dengan Huashan. Tapi aku tetap harus secepatnya menyampaikan kabar ini. Kepada guru dan istri guru. Sialan kau. Berani menghalangi jalanku? Mau mati kau? Maaf Tuan Jenderal, maaf. Hamba tidak sengaja. Tuan Jenderal, untung saja tidak mengotori seragam jenderal besar ini. Kalau tidak, kuseret balik dan kuhajar. Sampai mati. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Jenderal. Jangan sampai kulihat kau lagi. Baik-baik. Selamat pagi, Tuan Jenderal. Duduk saja, duduk saja. Tuan Jenderal, Tuan Jenderal. Aku mau duduk di sini, Tuan Jenderal. Tuan-tuan ini sedang makan. Bagaimana kalau kita duduk di sebelah sana saja? Kurang ajar. Kau suruh aku duduk di sana? Terjepit di tempat sempit begitu? Jenderal ini mau duduk di sini. Tempat ini milikku. Tuan Jenderal. Tuan-tuan ini sebentar lagi juga selesai makan. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar saja, sebentar lagi? Keterlaluan. Mana anggurnya? Anggur datang. Datang, Tuan Jenderal. Sialan. Kau mau mati, hah? Sialan. Akhirnya aku menemukanmu di sini. Apa maksudmu? Bapakmu ini akhirnya menemukan cucunya di sini. Kau, beraninya kau. Sialan. 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 Keluar kau, hadap jenderal ini. Sialan. Siapa kau sebenarnya? Berani kurang ajar pada jenderal besar ini. Kurang ajar kenapa? Pertama, bapakmu ini tidak suka lihat wajahmu. Kedua, aku justru tertarik dengan pakaianmu ini. Kau.
Carikan minuman enak untukku. Arak terbaik. Dan carikan makanan enak juga. Aku sudah puas minum, sekarang beri paha ayam. Sialan. Ilmu serap bintang ini ternyata benar-benar ampuh. Sialan. Benar-benar memuaskan. Aku tidur siang dulu. Jalan ini menuju ke selatan, masuk ke perbatasan. Celaka. Jangan-jangan pemimpin kultus sudah memberi perintah untuk mencelakai guru dan nyonya guru. Jalur gunung sempit. Kalau mereka menyerang dari atas, meski ilmu bela diri tinggi pun sulit melawan. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu guru dan nyonya guru. Guru Sepuh Yu, ketua perguruan. Pasti ada kesalahpahaman tentang kakak Linghu. Kakak Linghu itu orangnya jujur dan terus terang. Tidak mungkin melakukan hal durhaka dan murtad. Yilin, kau masih muda. Kenapa begitu keras kepala? Apa mungkin surat dari ketua Yu itu palsu? Ling Huchong tidak mematuhi perintah gurunya. Bersekongkol dengan kultus iblis, maka diusir. Dulu kau memang pernah menerima kebaikan kecil darinya. Tapi jangan selalu membelanya. Guru Sepuh Dingjing, kakak Linghu pernah menyelamatkan nyawaku dengan taruhan nyawanya. Itu sama sekali bukan kebaikan kecil, Yilin. Dia licik dan penuh perhitungan. Kalau nanti bertemu dia, kau harus waspada. Mengerti? Ketua Zuo ingin aliansi 5 puncak cari cara bersama. Agar kitab pedang tak jatuh ke kultus iblis. Ini menyangkut takdir baik dan jahat dunia persilatan. Jadi meski harus gugur di tanah orang, kita wajib menjaga kitab pedang itu aman. Mengerti? Selain itu, orang-orang jahat kultus iblis licik dan banyak akal. Ditambah lagi dengan murid buangan Huashan, Ling Huchong, dia sangat mengenal. Seluk-beluk aliansi 5 puncak, ini sangat merugikan kita. Karena itu kita harus ekstra waspada. Baik, Guru Sepuh, 30 li lagi ke perbatasan, bertahanlah. Kita lanjut perjalanan malam ini. Berusaha tiba lebih awal di pos 28 li. Kita tunggu musuh dengan santai saat kultus iblis tiba. Langsung kita musnahkan sekaligus. Baik, berangkat sekarang. Ada jebakan. Adik seperguruan termuda Yilin, kenapa mereka ada di sini? Beracun. Sialan. Sialan. Keluarkan penawarnya. Sialan. Keluarkan penawarnya. Cepat keluarkan. Jangan pukul, Tuan Jenderal. Ada padaku, ada padaku. Cepat. Sialan. Terima kasih, Yilin. Cepat, beri penawar pada murid-murid yang lain. Baik. Biksuni Tua Hengshan, Dingjing. Boleh tahu nama besar Tuan Jenderal? Jenderal ini bermarga Wu, Wu dari Wu Tiande. Tapi kau boleh memanggilku Jenderal saja. Hari ini Hengshan ditimpa musibah, tertolong Jenderal. Terima kasih tak terhingga. Tidak perlu sungkan, membasmi iblis dan roh jahat. Memang sudah jadi tugasku. Obat penawar ini ternyata manjur sekali. Kalian pergi. Cepat pergi. Ayo cepat. Jenderal Sakti, alirannya tak tertebak. Sungguh mengagumkan. Aku tidak punya perguruan. Sebenarnya aku ini orang yang rendah hati. Kau tak perlu tahu banyak tentangku. Karena Jenderal menyembunyikan kehebatan, maka saya hanya bisa membakar dupa setiap pagi dan mendoakan Jenderal diberkahi umur panjang, kesehatan, dan segala keberuntungan. Sudahlah, tidak perlu repot begitu. Kau cukup bantu aku.
Berdoa di hadapan Buddha supaya aku cepat naik pangkat dan kaya. Itu saja cukup. Kalau begitu aku juga mendoakan kalian, para biksuni senior, dan juga biksuni-biksuni muda ini, semoga perjalanan kalian lancar. Para biksuni muda pasti kalah. Adat dan kebiasaan di Fujian ini sungguh aneh. Baru saja gelap, semua rumah sudah beristirahat sepagi ini. Guru sepuh, apakah kota ini benar-benar begitu damai sampai pintu rumah tidak perlu ditutup? Sepertinya ada yang tidak beres. Bawa beberapa murid untuk menyelidiki. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, guru sepuh. Ikut aku. Ada orang? Adakah orang di sini? Begini, kalian berdua naik dan periksa. Baik. Kakak seperguruan, sudah dicari semua. Tidak ada orang. Ayo, kembali ke guru sepuh. Guru sepuh, bagaimana? Guru sepuh, seluruh kota ini seperti kota mati. Tidak ada satu orang pun. Jangankan manusia, binatang pun tidak ada. Guru sepuh, mungkinkah orang-orang jahat kultus iblis sudah habisi semua demi lawan Hengshan? Aku punya strategi menunda waktu. Nyalakan lampu di setiap rumah di kota ini, agar kultus iblis tak menemukan kita. Baiklah, kalian berdua ikut kakak seperguruan Yu. Malam ini kita tunggu di penginapan Fulai. Baik, guru sepuh. Ayo. Tempat ini bersih dan terang. Bahkan cangkir tehnya masih agak hangat. Sepertinya para penduduk baru saja meninggalkan desa ini. Guru sepuh, kami sudah seharian berjalan, lelah dan lapar. Bagaimana kalau aku siapkan makanan untuk semuanya? Boleh, tapi alat makan harus dicek jarum perak. Waspadai racun dari orang-orang jahat kultus iblis. Baik, guru sepuh, bagaimana? Kami sudah menyalakan lampu di puluhan rumah di desa ini. Sepertinya orang-orang jahat kultus iblis akan menyerang malam ini. Kita semua harus tetap waspada. Tolong, guru, izinkan aku bawa beberapa adik untuk memeriksanya. Baik, kalian ikut aku. Mereka lama pergi, mungkin terjadi sesuatu. Guru sepuh. Bagaimana ini, guru sepuh? Kau bawa beberapa murid untuk memeriksa. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, segera kembali dan lapor. Baik, guru sepuh. Kalian ikut aku. Guru sepuh, kakak seperguruan belum juga kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka. Baik, kau ikut aku. Yilin! 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 Orang-orang jahat kultus iblis. Kalau berani, keluar dan hadapi kami. Main ilmu gaib, tak malu pada pendekar. Dengar baik-baik, kalau kalian tidak keluar juga, berarti kalian, Dongfang Bubai, adalah pengecut tak tahu malu, tidak berani berhadapan langsung dengan perguruan Hengshan kami. Nama apa Dongfang Bubai? Harusnya Dongfang pasti kalah. Kalau berani, keluar. Guru Jun,
Anda tidak apa-apa? Terima kasih telah menolong, kakak Lu. Ah, biasa saja. Jurus pedang 1000 bunga perguruan Hengshan. Memang luar biasa indahnya. Pantas saja, bahkan utusan 6 roh kultus iblis. Sampai kalah di tangan Guru Jun. Jadi orang-orang jahat kultus iblis tadi itu utusan 6 roh? Benar. Guru Jun, kenapa Anda sendirian? Kemana murid-murid yang lain? Biksuni tua ini malu mengatakannya. Murid-murid Hengshan yang kubawa lenyap tanpa jejak di kota kecil ini. Kakak Lu, apakah kau pernah melihat murid-murid Hengshanku? Guru Jun, aliansi 5 puncak bagaikan satu napas dan satu cabang. Lu Bai pasti akan berusaha sekuat tenaga. Membantu Guru Jun menyelamatkan murid-muridmu. Terima kasih. Tapi, hamba punya satu hal yang ingin didiskusikan dengan Guru Jun. Hal apa? Kakak Zuo sering berkata, bersatu kita kuat, bercerai kita lemah. Jika aliansi 5 puncak kita bersatu menjadi satu, kupikir kultus iblis bukan lagi tandingan kita. Soal nama besar, bahkan Wudang dan Shaolin pun tak akan mampu mengejar kita. Kakak Zuo yang dituakan itu punya satu keinginan, yaitu menyatukan aliansi 5 puncak yang selama ini tercerai-berai, demi membersihkan dunia persilatan. Bagaimana pendapat Guru Jun? Biksuni tua ini di Hengshan hanyalah orang yang tak mengurus apa-apa. Tak pernah campur tangan. Ketua, lebih mendesak. Murid-murid Hengshanku. Guru Jun, soal itu tenanglah. Setahu hamba, tidak jauh dari sini, ada salah satu sarang kultus iblis. Kupikir, murid-murid perguruanmu pasti ditahan di sana. Kalau kakak Lu sudah tahu, kenapa tidak langsung mengantarku ke sana? Guru Jun, tahan dulu amarahmu. Kultus iblis siap. Bisa makin buruk. Justru untuk membicarakan satu hal besar dengan Guru Jun. Hal besar ini bukan hanya menyangkut takdir dunia persilatan. Menentukan aliansi. Kupikir, kalau hal ini sudah dibicarakan tuntas, soal menyelamatkan orang-orang itu hanyalah perkara mudah belaka. Sebenarnya hal besar apa? Soal penggabungan. Jadi selama ini kalian ingin Guru Jun? Jangan salah paham. Untuk memaksa Guru Jun menyetujuinya. Ini bukan memanfaatkan kelemahan? Soal penggabungan ini, seandainya pun aku setuju, adik seperguruan ketuaku tidak setuju, juga percuma. Begini saja, selama Guru Suci setuju, aku rasa Guru Suci ini pasti tidak akan menolak. Coba pikirkan, sejak zaman dulu, di setiap aliran atau perguruan, posisi ketua perguruan hampir selalu dipegang murid tertua, ilmunya tertinggi. Dari segi latihan dan urutan masuk perguruan, mana mungkin jatuh ke tangan Guru Suci Dingi? Jangan coba mengadu domba. Soal penggabungan ini, aku sama sekali tidak setuju. Sialan. Jenderal Wu, di mana guru sepuhku? Mana aku tahu? Kita cari dia bersama-sama saja. Jenderal Wu? Jenderal Wu? Guru Suci, buat apa terus keras kepala begini? Jangan banyak omong. Apa kau benar-benar tidak mau menyelamatkan murid-murid perguruanmu? Guru sepuh? Guru, kau tak apa. Aku diculik kultus iblis. Untungnya Jenderal Wu menyelamatkanku. Siapa kau sebenarnya? Akulah Jenderal Besar Quan Zhou, Wu Tiande. Oh, ternyata cuma pejabat korup. Kalau begitu, hari ini nyawamu akan berakhir di tanganku. Berani-beraninya melawan pejabat? Berani merusak urusanku. Ilmu serap bintang. Kau Ren Woxing. Ren kepalamu. Apa-apaan sih Ren Woxing? Ren Dixing segala. Sudah ini tidak pernah nyebut nama. Tak pernah ganti nama. Aku Tiande. Mau lanjut? Ayo bangun. Ayo lanjut. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tuan muncul lagi, keluarga lu bukan tandinganmu. Aku pamit sekarang. Terima kasih, Jenderal sudah menolong biksu tua ini. Tidak perlu sungkan, ini cuma bantuan kecil saja. Oh iya Jenderal, apa kau melihat murid-murid perguruan Hengshan yang lain? Aku tidak melihat mereka. Sebenarnya aku keluar untuk mencari arak. Lalu bertemu biksuni muda ini. Dia bilang mau mencarimu. Jadi aku antar dia ke sini. Kalau begitu Yu dan yang lain, pergi kemana? Tenang saja, orang sebesar itu tidak akan kenapa-napa.
Sudahlah, kalau sudah terlanjur baik, ya sekalian saja. Aku temani kalian mencari berpencar. 1 jam kemudian kita bertemu di penginapan Fulai. Setuju? Terima kasih banyak. Aku cari ke timur, kau cari ke barat. Baik. Jenderal, tolong jaga murid ini untukku. Yilin, dengarkan baik-baik. Kamu tidak boleh meninggalkan Jenderal Wu Barang sekejap pun. Baik, Guru Sepuh. Jenderal Wu, Yilin. Kakak, kau baik? Aku tak apa. Mana Guru Sepuh? Guru Sepuh pergi mencari kalian. Tadi ada pengemis kecil, membawa kami ke sebuah gua di kaki gunung. Di gua ada belasan singa, semua hancur berdarah. Kematiannya sangat mengerikan. Setelah kami keluar dari gua, kami melihat 6 orang jahat kultus iblis berpakaian hitam. Kami bertarung dengan mereka selama beberapa jam. Lalu Guru Sepuh, Jenderal Wu, Guru Sepuhku pergi begitu lama. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Jangan dengan begitu. Orang sebesar itu. Bisa kenapa sih? Mungkin guru sepuhmu lihat orang kultus iblis memanggang daging. Lalu tidak tahan dan ikut makan juga. Kau tidak boleh bicara begitu tentang Guru Sepuhku. Guru Sepuhku Biksuni Sakti termasyur. Mana mungkin makan daging? Biksuni sakti apanya? Ada pepatah, sekali cicip, para dewa pun goyah. Siapa tahu guru sepuhmu sudah lama ingin makan daging panggang. Jenderal Wu, kau. Baiklah, baiklah. Aku berhenti bicara. Nanti kau menangis lagi. Sudahlah. Selagi guru sepuhmu pingsan, biar aku pergi memapahnya pulang. Menyebalkan. Harus melayani kalian semua lagi. Ayo. Cepat jalan. Guru Sepuh, Guru Sepuh, Hei, jangan teriak. Guru Sepuh. Kemana beliau pergi? Berpencar. Baik. Bikin kesal saja. Sialan. Guru Suci. Guru Sepuh, Bagaimana keadaanmu? kaukah orang dari masa lalu itu? Ren Woxing dari kultus iblis? Guru Suci, tenanglah. Aku bukan Ren Woxing. Bukan? Lalu bagaimana kau bisa menguasai ilmu serap bintang? Kau murid Ren Woxing? Guru Suci, kultus iblis itu kejam. Mana mungkin aku bergaul dengan mereka? Aku bukan orang kultus iblis. Aku juga bukan Ren Woxing. Guruku adalah orang yang berakhlak mulia. Seorang pendekar gagah yang terkenal di dunia persilatan. Bahkan, kalau boleh kukatakan, beliau punya hubungan dengan Guru Suci. Kalau begitu aku lega. Guru Sepuh, kau pasti akan baik-baik saja. Aku sudah tidak akan bertahan. Jenderal Wu, bisakah kau berjanji satu hal padaku? Katakan saja, Guru Suci. Bisakah kau antar mereka ke Fuchou ke Wukuang-an? Guru, tenanglah. Aku pasti akan melakukannya. Baik. Aku ingin tahu. Kau sebenarnya siapa? Aku Ling Huchong. Kau. Guru Sepuh, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Guru Sepuh.
Seperti kata patah, orang mati tak bisa hidup kembali. Menangis seperti ini pun percuma. Guru sepuh sangat baik pada kami. Tak kusangka beliau akan. Kami murid-murid tak bisa melindungi guru sepuh. Guru sepuh, Sudahlah, jangan menangis. Tangisan kalian bikin kepalaku pusing. Bagaimana caranya mengantar kalian ke Fuchou? Jenderal ini sibuk. Masih harus pergi ke Guangzhou untuk menjabat. Ayo pergi, ayo pergi. Cepat pergi. guru sepuh. Sialan. Akhirnya sampai juga. Para biksu nih, aku, Wu Tiande. Ini benar-benar kebaikan sampai tuntas. Kuantar kalian sampai ke alam sana. Masuklah. Jenderal, terima kasih atas bantuanmu. Karena sudah sampai, silakan masuk untuk minum teh dan beristirahat sebentar. Sialan. Tidak perlu. Aku sudah susah payah. Akhirnya bebas dari beban. Kau malah menyuruhku masuk. Kata patah. Bertemu biksuni, pasti kalah main. Aku pergi. Tak perlu merindukanku. Mengerti? Lihat biksuni, pasti kalah judi. Dia ada, mana bisa aku menang? Kakak Linghu. Kakak Linghu. Kakak Linghu. Kenapa cara bicaranya? Persis sekali dengan kakak Linghu? Akhirnya bisa bertemu guru dan nyonya guru. Sudah lama tidak berjumpa. Entah bagaimana kabar adik seperguruan termuda. Ternyata kau di sini. Membuatku susah mencarimu. Kemana saja kau? Aku mencarimu kemana-mana. Kau malah tanya. Aku juga mencarimu kemana-mana. Apa kau tahu? Aku terus mencarimu. Saya perguruan denganku. Dasar, Shan Er, Pingsi, Guru. ayah, ibu, guru. Kalian semua pasti sudahlah. Saatnya cari rumah makan. Makan dan istirahat sejenak. Bagus, bagus. Aku sudah lapar dari tadi. Ayo, ayo. Seandainya kakak seperguruan tertua ada di sini saat ini. Sudah kubilang jangan sebut lagi kata kakak seperguruan tertua. Baik, Guru. Ayo. Nenek, sini biar aku bantu. Ayo. Nenek, kau tidak apa-apa? Terima kasih, Jenderal. Kenapa di usia setua ini masih kerja kasar begini? Anakku tak berguna, tiap hari berjudi. Aku cari kayu bakar untuk dijual. Buat bayar utang judinya. Anakmu berjudi, kau malah yang membayar utangnya? Seburuk apapun dia tetap anakku. Apa kau ingin aku melihatnya mati? Aku hanya berharap dia berubah ke jalan yang benar. Ya, guru dan ibu guru memperlakukanku seperti anak kandung sendiri. Asal aku bertobat, mereka pasti akan memaafkanku. Adik seperguruan termuda, ngapain ke sini? Gimana? Ada penemuan? Semua perabotan di kamar ini sudah dikeluarkan. Aku sudah memeriksa habis-habisan, tapi tidak ada apa-apa. Kalau caramu mencari seperti ini, cepat atau lambat rumah ini bakal kamu bongkar. Tanpa izin dari nyonya pemilik rumah keluarga Lin.
Mana berani aku membongkarnya? Bermulut manis. Bilang jujur saja tidak boleh? Tapi logikanya, kalau kitab pedang itu memang ada di ruangan ini, kenapa bisa tidak kita temukan? Xiao Linzi, jangan-jangan kamu salah ingat. Perkataan kakak seperguruan tertua? Tidak mungkin. Semua yang ada dalam pesan terakhir ayahku. Kuhafal di luar kepala. Aku ingat kakak seperguruan tertua bilang. Semua benda di ruangan ini tidak boleh kubaca. Aku yakin itu maksudnya kebalikan, jadi semua benda harus kuperiksa. Tapi di ruangan ini, selain buku-buku tua dan kitab suci Buddha, tidak ada benda istimewa. Kitab suci Buddha? Kalau begitu pasti ada di dalam kitab suci Buddha. Di dalam kitab suci Buddha, Ternyata mereka mencari kitab pedang pengusir roh jahat. masih tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita coba pakai air? Air. Ternyata ini juga tidak berhasil. Kakak seperguruan. Sini. Kakak, lihat patung Damo ini. Patung Damo ini juga tidak ada yang istimewa. Lihat arah yang ditunjuk oleh jari patung Damo ini. Atap. Adik seperguruan termuda. Adik seperguruan termuda. Cepat, bantu Xiao Linzi rebut kembali jubahnya. Baik, cepat. Siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan. Adik seperguruan termuda. Adik seperguruan termuda. Adik seperguruan termuda. Menurutmu, kemana Linshan dan Pingxi pergi? Mereka cuma jalan bareng. Pria wanita berduaan tengah malam. Tidak tahu aturan. Kakak seperguruan, Pingxi itu hanya lurus. Kau tidak perlu khawatir. Aku tentu saja percaya pada Pingxi. Tapi selarut ini, kalau sampai ada yang melihat, gosip akan menyebar kemana-mana. Ini tidak baik untuk putri kita. Benar juga, aku akan mengingatkan Shan Er. Kakak seperguruan. Ada apa ini? Masuk dan lihatlah. Masuk dan lihatlah. Shan Er. Shan Er. Shan Er, bangunlah. Shan Er. Shan Er. Chong Er. Shan Er, ada apa denganmu? Shan Er. Pingxi.
Kakak seperguruan, bagaimana keadaan Pingxi? Pingxi. Pingxi tidak. Ibu guru. Guru. Ada apa? Guru, di mana kakak seperguruan tertua? Dia terluka dan pingsan sama sepertimu. Sampai sekarang belum sadarkan diri. Adik seperguruan termuda. Kakak seperguruan tertua. Mana jubahnya? Terima kasih guru sudah menyelamatkan nyawaku. Jangan panggil aku guru lagi. Aku, Yu, sudah lama memutuskan hubungan guru-murid denganmu. Guru, muridmu ini memang bandel dan banyak ulah. Aku rela menerima hukuman dari guru. Tapi aku mohon guru sudi menarik kembali keputusan itu. Jangan usir muridmu ini dari perguruan. Bahkan gadis suci kultus iblis saja begitu perhatian padamu. Tampaknya kalian sudah lama bersekongkol. Untuk apa kau masih butuh aku sebagai gurumu? Tidak begitu, guru? Kau masih mau membantah. Dia hanya seorang gadis. Cukup dengan satu kalimat. Mampu mengerahkan para aliran sesat dari segala penjuru. Selain gadis suci kultus iblis. Siapa lagi yang punya pengaruh sebesar itu? Kau minta aku menarik keputusanku. Dan membiarkanmu kembali ke Huashan? Aku mempermalukan nama baik perguruan Huashan. Reputasi bersih ratusan tahun. Murid mengaku salah. Tapi guru, aku benar-benar tidak tahu kalau Nona Dongfang itu adalah Dewi Suci Kultus Iblis. Kau masih berani pura-pura bodoh. Nona Dongfang apa? Dia jelas-jelas putri dari mantan ketua kultus iblis. Namanya Ren Yingying. Yingying adalah Dewi Suci? Lalu siapa sebenarnya Nona Dongfang itu? Kakak seperguruan, karena Chong'er tidak tahu dia Dewi Suci demi menyembuhkan luka dan penyakitnya. Itu masih bisa dimaklumi. Jadi demi menyelamatkan nyawa, dia boleh berbuat senaknya. Guru, silakan. Lu Bai dari perguruan Songshan datang membawa banyak murid. Mereka bilang kakak seperguruan tertua. Dasar binatang kau. Berani-beraninya kau melawan orang-orang aliansi 5 puncak. Aku bunuh kau. Aku. Kakak seperguruan. Chong'er, cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Kalau guru mau membunuh, bunuh saja. Adik seperguruanmu, lepaskan dia. Bagaimana aku harus menghadap ketua aliansi Zuo? Lepaskan. Kakak seperguruan. Istri guru, lepaskan. Tenang saja. Aku tidak akan menyusahkan guru. Aku akan menemui mereka dan menjelaskannya. Chong'er. Kakak seperguruan tertua. Kakak seperguruan tertua. Ling Huchong hadir di sini. Ling Huchong. Semalam kau membunuh adik seperguruanku, Bu. Aku tidak membunuh siapapun, dialah pembunuhnya. Kau masih berani mengelak. Kau masih punya muka bicara soal mengelak. Tapi adik seperguruanmu itu, mati pun memang pantas. Apa katamu? Perguruan Songshan kalian, pemimpin aliansi 5 puncak. Malah mencuri kitab pusaka keluarga Lin. Kalau itu bukan pantas mati, lalu apa? Kau membunuh saudaraku, dan masih berani memfitnah. Ketua Yu. Aliansi 5 puncak seharusnya saling terhubung erat. Tidak seharusnya bertikai sehebat ini. Namun kali ini, situasinya sudah sangat serius. Entah Ketua Yu punya solusi seperti apa. Ling Huchong sudah bukan lagi murid perguruan Huashan. Kakak seperguruan Lu mau menghukumnya bagaimana, terserah kalian. Ibu. Ling Huchong. Utang dibayar, nyawa dibalas nyawa.
Kalau kau masih punya sedikit rasa malu, akhiri saja sendiri nyawamu. Orang tak tahu malu. Masih berani bicara soal rasa malu padaku. Kau! Kakak Linghu. Bukankah ini Lu Bai pembunuh guru sepuh? Bukankah ini Lu Bai yang membunuh guru sepuh? Ilmu serap bintang. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan tertua. Pergi. Kau orang jahat kultus iblis. Berani-beraninya kau pakai jurus sekejam itu. Kau sama saja menantang semua pendekar dunia. Ketua Yu, apa kultus iblis ini tak terkait Huashan? Tentu saja tidak. Baik, kebenaran pasti akan terungkap dengan sendirinya. Pergi. Kakak Linghu, kau tidak apa-apa? Linghu Chong. Apakah kau mempelajari ilmu serap bintang milik Rainbow Sing dari kultus iblis? Guru. Jadi kau benar-benar. Iya, tapi aku... Sudah, tidak perlu lagi. Sekarang semuanya sudah jelas. Hari ini kau terluka. Aku tidak akan menyerang orang yang sedang lemah. Tapi lain kali jika aku lihat lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian semua dengar baik-baik. Mulai sekarang, Linghu Chong dan musuh bintang perguruan. Jika kalian masih peduli persaudaraan seperguruan, dan aku sampai tahu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Kalian dengar atau tidak? Benar, Guru. Guru sepuh Yu, aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Sebelum kebenarannya terungkap, bertindak sekejam ini bukankah itu keterlaluan? Kesalahpahaman apalagi ini? Orang-orang kultus iblis itu licik, kalian jangan pernah percaya. Kakak seperguruan, guru sepuh, ada surat datang dari kuil bayi. Aku terjebak di lembah penempaan pedang Longkuan. Ini surat darah dari guru ketua perguruan. Kakak, kita harus segera pergi. Tidak bisa. Kita belum tahu kekuatan musuh. Guru sepuh, demi persaudaraan aliansi 5 puncak. Tolong bantu kami yang muda-muda ini. Apa ini benar-benar tulisan gurumu? Ya. Benar, ini tulisan tangan guru sendiri. Sepertinya beliau sudah terluka. Dalam keadaan genting, terpaksa menulis dengan darah. Kakak, bukankah sebaiknya kita? Menurutku, ini pasti palsu buatan orang-orang kultus iblis. Kalian jangan sampai tertipu. Guru sepuh, kakak, kita tak perlu memohon lagi. Ketua Yu itu sibuk sekali, lebih baik kita pergi sendiri saja. Kakak Linghu, kami akan pergi menyelamatkan guru. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menjengukmu nanti. Aku ikut pergi bersama kalian. Heng Shan dalam bahaya. Aku tak bisa tinggal diam. Bagaimana bisa? Lukamu begitu parah? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo. Dilarang pergi. Perguruan 5 puncak itu, 1 ikatan saudara seperguruan. 1 perguruan kena musibah, 4 perguruan lain wajib membantu. Tapi sekarang kalian malah bersama Linghu Chong. Orang jahat macam itu. Perguruan Huashan kami tidak akan tinggal diam. Adik seperguruan. Diam. Apa maksudmu satu aliran dengan orang jahat? Pendekar Linghu itu bertindak berani menolong orang. Dialah pahlawan sejati, lelaki sejati. Tidak seperti kalian. Melihat orang mati tapi tidak menolong. Munafik. Ayah, kitab pedang ungu. Berhenti. Kakak seperguruan kedua, jangan lari. Ayah? Kenapa kitab pedang ungu bisa ada di tangan kakak seperguruan kedua? Untung saja kitabnya masih utuh. Lau Denwo, bajingan itu. Berani-beraninya melakukan hal sekeji ini. Ternyata Lu Howard yang membunuh dia.
Aku tidak akan membiarkannya lolos. Kakak seperguruan tertua. Mana jubah pusaka keluarga Lin kami? Guru sudah mengobatiku, jubahnya ada di kamar. Ambil saja sendiri. Ling Huchong, omong kosong. Kau masih saja berpura-pura sampai sekarang. Saat aku pergi ke kamarmu, aku sama sekali tidak melihat jubah itu. Cepat serahkan jubahnya. Kembalikan lagi. Guru, aku benar-benar tidak mengambil jubah itu. Kalau aku bohong, biar petir menyambarku, panah menembus jantungku. Kakak seperguruan tertua, jubah itu pusaka keluarga kami. Kalau kau tidak mengembalikannya, jangan salahkan aku berlaku kasar. Pendekar Linghu. Kakak tertua. Shan Er, Yiyu, jangan. hentikan. Guru Sepuh Yu, junior terpaksa melakukan ini. Soal jubah itu pasti ada alasan lain. Setelah guru terselamatkan, saya sendiri yang akan datang meminta maaf pada guru sepuh. Kakak Linghu, ayo pergi. Pingxi, guru, jangan dikejar. Karena kita sudah tahu siapa yang mengambil jubah itu. Kau tenang saja. Guru pasti akan memberimu kejelasan kelak. Baik, guru. Kakak seperguruan, apa kau benar-benar percaya jubah itu dicuri Chong Er? Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan dia? Tapi aku ingat malam itu di Gang Xianyang saat menemukan Chong Er. Aku memang melihat jubah itu. Hanya saja setelah kita membawanya pulih, jubah itu hilang. Jadi, Chong Er itu sejak kecil memang licik. Mungkin dia memanfaatkan saat kita lengah untuk menyembunyikan jubah itu. kakak seperguruan, Chong Er sejak awal terluka parah dan belum sadar. Dia tidak mungkin menyembunyikan jubah itu sendiri. Lagi pula kita hanya berdua saat membawanya kembali. Adik seperguruan, sampai sekarang kau masih saja mempercayainya? Faktanya sudah jelas di depan mata. Dia bersekongkol dengan kultus iblis, mempelajari ilmu sesat, mencuri kitab pedang, membunuh murid Songshan. Bukti sudah lengkap. Masa masih bisa dibantah? Kakak seperguruan, jangan marah. Aku hanya merasa, Kau membelanya karena kasihan melihatnya sebatang kara sejak kecil. Kau harus tahu, kau hanya menjerumuskannya. Dan tak bisa keluar lagi. Kupikir dalam 2 hari ini, kita kembali saja ke Huashan. sebenarnya aku sudah lama ingin pulang. Kamu buru-buru sekali, mau kemana? Guru, murid mencarimu. Ada hal penting. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu tidak mencuri kitab rahasia Zixia? Aku menyuruhmu mengawasi Yubukun. Bukan menyuruhmu mencuri kitab rahasia Zixia. Kamu sudah lama di sisi Yubukun. Sekarang semua usahamu sia-sia. Buat apa kamu masih hidup? Ampun, guru. Ampun. Ampuni hamba, guru. Sebenarnya aku tak ingin membunuhmu. Tapi jika kau hidup, rencanaku hancur. Guru, ampunilah hamba. Denuo tidak mau mati. Beri hamba 1 kesempatan lagi, guru. 1 kesempatan lagi, sekali saja. Denuo pasti menebus kesalahan dengan pengabdian, guru. Baiklah. Kali ini nyawamu yang busuk itu kubiarkan hidup. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Kamu sekarang juga pergi awasi Yubukun. Kalau kali ini meleset lagi, nyawamu yang tanggung. Tenang saja, guru. Murid akan kerahkan seluruh kemampuan untuk menebus kesalahan. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Besok setelah berziarah ke makam ayah dan ibuku. Entah kapan bisa kembali lagi. Lain kali kalau ada waktu, aku akan menemanimu pulang. Jubah pusaka warisan keluarga hilang. Dan aku tak mampu mencarinya kembali. Aku benar-benar tidak berguna. Menurutmu, mungkinkah kakak seperguruan kedua yang mencurinya? Seharusnya tidak. Bukankah ibu guru pernah bilang? Dia sempat melihat jubah pusaka itu. Setelah berhasil membawanya pulang, guru dan ibu guru selalu menemaninya. Kakak seperguruan kedua pun tidak punya kesempatan untuk mencurinya.
Tapi bagaimanapun juga, aku tetap tidak percaya. Kakak seperguruan tertua mencuri jubah pusaka itu. Aku juga berpikir begitu. Kalau memang kakak seperguruan tertua yang mengambil, untuk apa dia kembali ke rumah leluhur dan menyelamatkan kita? Ayah guru, sebentar lagi hujan. Bereskan kertas-kertas di tanah. Masuklah ke dalam, guru. Baik. Xiao Linzi. Xiao Linzi. Ibu. Shaner, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Begitu masuk, aku sudah melihat Xiao Linzi tergeletak di sini dan tidak bergerak. Cepat hentikan pendarahannya. Obat luka. Cepat. Beruntung aku datang lebih awal. Kalau tidak, nyawamu sudah melayang. Terima kasih, guru, atas wabah. Kau sudah berkali-kali ketahuan oleh Yubukun. Sepertinya kau tidak bisa terus hidup di dunia ini. Guru. Udara kering, awas api. Ibu. Xiao Linzi, dia tidak apa-apa, kan? Tenanglah. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Tapi dia tetap butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Ayah, Xiao Linzi dia. Kakak seperguruan, dari mana saja kau? Tadi aku sedang berlatih ilmu di halaman. Tiba-tiba ku dengar jeritan mengerikan. Kulihat sesosok bayangan hitam melompat dari arah dinding. Maka ku kejar dia keluar. Kau tahu siapa orang itu? Ilmu bela diri orang itu sangat tinggi, tenaga dalamnya pun amat kuat. Dadaku masih berdebar setelah adu telapak tangan. Masih terasa nyeri. Kenapa orang berpakaian hitam itu begitu kejam? Berniat membunuh Pingxi? Benar, ayah. Seberapa parah luka Pingxi? Lukanya sangat parah. Pingxi. Pingxi. Xiao Linzi. Beritahu guru. Siapa yang ingin membunuhmu? Bicara. Adalah kakak seperguruan tertua. Apa? Lagi-lagi Ling Huchong, murid durhaka itu. Kakak seperguruan tertua.
Bukankah ini pedang kakak seperguruan kedua? Jadi ternyata Lu Hoer dibunuh olehnya. Aku pasti tak akan melepaskannya. Mungkinkah? Ling Huchong. Ling Huchong, keluarlah kau. Adik seperguruan termuda. Adik seperguruan termuda, kenapa kau datang? Kau binatang gila yang kejam. Aku akan membunuhmu. Tidak apa-apa. Adik seperguruan termuda, ada apa denganmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan panggil aku adik seperguruan termuda lagi. Serahkan. Apa yang harus kuserahkan? Kitab pedang pengusir roh jahat milik keluarga Lin. Bukan aku pencurinya. Bahkan kau pun tidak percaya padaku. Kenapa? Kau tidak akan melepaskanku juga? Kau mau membunuhku juga untuk menutup mulutku? Kau sadar tidak apa yang kau katakan? Mana mungkin aku tega membunuhmu? Sekarang, apa lagi yang tidak bisa kau lakukan? Kau sudah membunuh Lao Denuo. Kau juga menusuk Xiao Linzi dengan pedangmu. Ling Huchong, Xiao Linzi tidak punya dendam padamu. Tapi demi kitab pedang pengusir roh jahat, kau tega melakukan perbuatan keji yang melampaui batas nurani. Xiao Linzi terluka? Aku tidak membunuh Lao Denuo. Aku juga tidak melukai Xiao Linzi. Jangan bermuka dua di depanku lagi. Seorang lelaki sejati, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau berani melakukannya, tapi sekarang kau tidak berani mengakuinya. Yulingsan, bahkan kau pun menganggapku orang yang hina dan tidak tahu malu. Aku ini siapa bagimu? Nona Yu, Pendekar Linghu sudah bersama kami sepanjang perjalanan. Dia tidak mungkin membunuh orang. Benar, Nona Yu. Kakak Linghu selalu baik padamu. Jangan salahkan dia. Dari mana kau tahu dia baik padaku? Dia sendiri yang bilang padaku. Tentu saja dia baik padaku. Karena itulah dia tega menyakiti Xiao Linzi. Adik seperguruan Yilin. Tolong ambilkan lem penyambung Tian Xiang. Dan pil empedu beruang awan putih. Lalu berikan pada adik seperguruanku. Biar dia menyelamatkan orang itu. Au. Ling Huchong. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Xiao Linzi, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kakak Linghu, Terima kasih. kau masih memikirkan hal itu?
Aku berpikir semalaman. Tetap tidak mengerti. Siapa sebenarnya yang mengambil jubah biksu itu? Siapa yang membunuh Lao Denuo? Dan siapa yang melukai adik seperguruan Lin? Jaring langit luas, tak ada yang lolos. Semua pasti akan terungkap pada waktunya. Kau tidak akan mengerti. Setahun ini, semua kemalangan menimpaku. Lu Hoer mati karena aku. Guru mengusirku dari perguruan. Sekarang, bahkan adik seperguruan termuda yang tumbuh bersamaku tidak percaya padaku. Aku bahkan tidak tahu apa artinya aku hidup lagi. Kakak Linghu, jangan bicara begitu. Kau orang baik, hatimu juga sangat baik. Dewi Kuan Im pasti akan memberkatimu dan menolongmu. Benarkah? Apakah Dewi Kuan Im masih peduli pada orang sia sepertiku? Tentu saja. Sebelumnya aku berdoa pada Dewi Kuan Im. Dan doaku dikabulkan. Doa apa? Katakanlah. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Siapa sangka Dewi Kuan Im benar-benar mengabulkannya. Kucek apakah mereka sudah bangun?